Baik Pak, jadi kami di sini ada beberapa pertanyaan untuk observasi akhir kami untuk sebelum kami menyelesaikan KKN di Kampung Asap Permai ini Pak. Jadi yang pertama itu kami ingin tahu sejarah singkat dari Kampung Asap Permai, terbentuknya Kampung Asap Permai. Boleh Bapak jelaskan di sini? Bisa. Ya, terbentuknya Kampung Langsat Permai itu di tahun 2002, tepatnya tanggal 14 April. Jadi awalnya adalah pemekaran daripada Desa Jati Baru. Desa Jati Baru sendiri sebenarnya aslinya itu disinilah letak Desa Jati Baru itu. Namun dalam pemekaran tersebut Desa Jati Baru dibawa diambil sekarang yang Desa Jati Barunya. Induknya Desa Jati Baru di sini, namun karena nama Desa Jati Baru itu dibawa ke sana, jadi sini diberi nama Kampung Langsat Permai itu. Kampung Langsat Permai terbentuk bapaknya nama Langsat Permai itu karena ada Sungai Langsat itu. Jadi Sungai Langsat yang di situ itu dijadikan nama, ditambah nama Permai dengan artian nama Permai itu sangat luas kalau diartikan. Bisa indah, bisa nyaman, bisa damai. Nah itulah dipilihnya Langsat Permai. Berarti dulu Kampung Langsat Permai ini cuma satu desa, itu Desa Jati Baru, cuma dipecah di pemekaran itu Pak. Terbentuklah Kampung Asap Permai. Habis itu selanjutnya kalau tentang kearifan lokal Kampung Langsat Permai itu karena kami jelas asal mulanya adalah transmigrasi yang berasal dari Jawa. Jadi kami Langsat Permai ini dulunya dari Jawa, Jogja, terus Jawa Timur, Jawa Barat. Ini terbagi 3. Untuk dusun satu sendiri Jogja, asal dari Jogja. Dusun 2 dari Jawa Timur, dan dusun 3 itu dari Jawa Barat. Jadi kalau kearifan lokal tentang seni yang jelas sampai sekarang ini yang masih berlangsung itu kesenian karawitan, gamelan kalau orang Jawa itu masih ada, bahkan gedung seninya di samping. Terus dulunya ada sih dari Jawa Barat itu wayang golek, tapi sampai saat ini sudah hilang, musnah. Jadi ya tentang kearifan lokal ya pasti kami ini tetap didominan oleh budaya-budaya Jawa. Namun demikian kami tidak mungkin meninggalkan budaya asli pribumi yaitu Melayu. Kami tetap semua saya junjung tinggi tentang kearifan lokal ini. Makanya kami sendiri setiap ada kegiatan juga selalu menggunakan tari persembahan itu yang adat Melayu tersebut. Kalau biasanya untuk budidaya Pak, budidaya yang ada di Langsat Permai kayak penanaman padi itu kan, itu memang bawa dari daerah Jawa atau pas atau memang daerah sini memang udah penanaman padi gitu? Ya, masalah budidaya baik pertanian, perkebunan itu kami sudah, ya memang ada sih adat penanaman di Jawa padi masih berlaku, tapi jelas sudah mengikut perkembangan teknologi lah. Seperti halnya dulu awal-awal
Langsat Permai itu motong padi masih pakai ani-ani, terus kemudian berkembang pakai sabit diarit, dan sekarang sudah pakai mesin semua. Bahkan manen dari tanam, panen semua sudah pakai teknologi sekarang, yaitu jadi semua sudah, intinya dengan kemajuan zaman ini teknologi, itulah Langsat Permai cukup mengikuti semua itu. Ya. Dan juga kami mau nanya juga ya Pak, untuk masalah budidaya sawahnya atau pertaniannya padi juga. Jadi masyarakat di sini itu menggunakan metode apa Pak dalam penanaman itu? Yang Bapak tahu? Ya, metode penanaman jelas. Kalau sekarang dari musim, ada 2 musim 1 tahun ya. Jadi 2 musim. Dulu pernah menerapkan IP 300, tahun itu 3 panen tapi gagal, yang bisa hanya IP 200, yaitu 1 tahun 2 kali. Terus kalau metode penanaman itu tergantung masyarakatnya, varietas mana yang lebih menguntungkan itulah yang selalu dipilih. Dan yang tentunya dalam memilih varietas ini yang satu hasil melimpah, terus kemudian tahan terhadap hama, itu yang selalu di metode penanaman di Langsat Permai. Dan terakhir ya Pak, kami mau nanya ciri khas dari Kampung Langsat Permai Pak, atau mulai dari adat istiadatnya ataupun budayanya gitu, Pak. Ciri khas Kampung Langsat Permai masa-masa ini yang masih agak membawa terkenal lah, itu sebenarnya cabai, petani cabai, karena sampai saat ini insya Allah cabai masih lumayan banyak di Langsat Permai, dan bisa dilihat sendiri meskipun sekarang jumlah tanamnya nggak begitu, tapi intinya masih eksis lah petani cabai. Kemudian dengan wisatanya sendiri, kami mendapat pendampingan dari Kemendikti, yaitu agro eduwisata. Ya, jadi intinya kami sebenarnya mengharapkan nanti karena agro eduwisata ini tentang pertanian keseluruhan, semua pertanian baik itu padi, holti, dan semua nanti, bahkan harapan kami bisalah jadi edu itu terpadu itu tadi, baik dari mulai penanaman sendiri itu nanti bahkan sampai tingkat produsen, bahkan kalau bisa ya kami semacam cabai sendiri itu, harapan kami sebenarnya bisa menghasilkan produk saus tersendiri. Sebenarnya sudah ada produk saus lapar, itu adalah saus dari Kampung Langsat Permai, tapi belum bisa dipasarkan secara meluas, belum, dan itu hanya sebatas kalau ada orang pesan kayak gitu. Itu harapan kami memang sebenarnya kayak gitu. Kalau boleh tahu tuh tempat produksinya belum ada, ya masih sebatas industri, home industri. Industri ya. Jadi cuma itu tempat Mas Arif itu kalau ada apa, ada situ, ada pemesanan baru dikerjakan ya. Iya. Mungkin Pak, dari beberapa pertanyaan tadi ya dapat disimpulkan berarti ada beberapa budidaya ataupun ciri khas yang masih direalisasikan di Kampung Langsat Permai Pak. Mungkin cuma sekian yang kami tanyakan masalah untuk Kampung Langsat Permai, ataupun wawancara singkat dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
maaf juga Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.